Jelas kekuatan itu. Oh, kita memiliki big picture, kita memiliki para sesepuh yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Kita punya banyak alumni, lokasi kita strategis itu kekuatan kita. Tapi juga kita harus sadar, mungkin kita juga punya weakness, kita punya kelemahan. Misalnya persoalan brand dari madrasah itu mungkin saat ini kalah dengan SMK, ya, sehingga SMK walaupun di tempat yang mungkin nggak strategis seperti kita, siswanya banyak, karena opini masyarakat atau mindset masyarakat masih menganggap bahwa SMK itu ya langsung kerja. Meskipun statistik sekarang ternyata SMK penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia. Ya. Mestinya madrasah harus bisa mengambil kesempatan itu. Ya. Kemudian apa kesempatan yang kita punya itu juga harus kita show. Kita punya jejaring, misalnya kita punya anggota dewan lah, kita punya networking dengan luar negeri, dengan Australia dan lain sebagainya. Itu adalah kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil. Tetapi kita juga punya tantangan. Sehingga nanti dokumen pertama yang kita butuhkan adalah mana RIP-nya, mana SWOT-nya. Pertama. Nah, dari situ nanti baru ke arah ada enggak strukturnya, proses pembuatan struktur seperti apa harus kita. Yang kedua terkaitan dengan tugas, fungsi dan pokok sebagai manajer, maka ada istilah manajerial. Planningnya apa, organizingnya seperti apa, actuatingnya seperti apa, controllingnya seperti apa. Planningnya ada tahunan, ada 4 tahunan, ya, ada mungkin 10 tahunan. Makanya ada RKM, ada RKJM, ya, kemudian ada RIP tadi. Jadi kita harus jelas. Jangan sampai kita ya asal berundung aja kok. Asal berundung itu serba insidental. Makanya saya pinginnya kalau ada RAKM, ada RKJM 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, kepala madrasah itu briefing ke guru-guru. Kemudian kita buka itu. Kalau di perguruan tinggi ada statuta namanya. Oh, kita itu mau apa di tahun ini, bulan ini gitu. Jadi kita ada cita-cita, ada capaian kemana kita akan melakukan progres terhadap lembaga kita. Siapa yang perencananya seperti apa untuk mencapai itu? Orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang dipercaya siapa? Kapan kita mengambil action untuk proyek itu? Itu harus kita rencanakan dengan bagus. Maka nanti kita butuh data-data terkait dengan perencanaan, kemudian pengorganisasian. Jangan sampai kita membentuk panitia, job deskripsi juga tidak jelas, sehingga saling menggantungkan. Kalau job deskripsi nggak jelas tuh. Aspek yang ketiga adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu ada kaitannya dengan usaha dalam konteks fundraising atau penggalian dana, tetapi ada juga dalam pengembangan mindset entrepreneur. Nah, nanti juga harus ada dokumen perencanaan pengembangan kewirausahaan di MA Al-Ma'rifah misalnya, atau MA Miftahul Muta'alim. Jadi apa yang akan kita upayakan? Nilai-nilai apa yang akan kita semaikan terhadap stakeholder yang ada di lembaga kita? Itu harus jelas, sehingga kita itu ya semakin lama di sini, semakin lama di Al-Ma'rifah, kita memperoleh sesuatu yang baru. Baik itu pengetahuan, baik itu kreativitas. Jangan kita mengabdi pada sebuah lembaga, tapi hanya nunggu tua tok gitu. Karena tidak ada learning society, tidak ada prosesnya. Makanya saya ingin lembaga itu juga ada proyeksi-proyeksi. Oh, ini staf yang potensial, ya udah taruh di perpustakaan, tapi harus kita diklatkan pustakawan. Oh, ini potensial di misalnya laboran, ya udah kita ikutkan diklat laboran. Jadi memang ada pengetahuan baru yang diperoleh sesuai dengan tupoksi. Yang keempat itu berkaitan dengan supervisi. Ya, ini supervisi ini memang nggak swasta, nggak negeri,
jarang yang melakukan secara serius, jarang, apalagi supervisi klinis. SMA negeri kita beberapa kali proses visitasi juga datanya berantakan. Padahal ini pembelajaran itu jantungnya kegiatan akademik yang ada pada sebuah lembaga. Murid akan memperoleh ya pengetahuan baru, keterampilan baru, soft skill maupun hard skill jika kualitas pembelajarannya bagus. Nah, kualitas pembelajaran bagus itu kalau ada kegiatan supervisi. Kenapa perlu disupervisi? Karena belum semua guru itu menganggap bahwa teaching is service. Mengajar itu adalah sebuah pengabdian, jarang yang punya seperti itu. Maaf, kadang-kadang mental kita itu masih mental buruh tuh. Jadi kalau ada kepala sekolah ya tiang gitu, ngajarnya serius. Tapi kalau nggak ada, kadang-kala kita kurang serius. Itu manusiawi, karena grafik semangat itu seperti grafik sinus. Pertama diangkat naik. Nanti ada titik kulminasi turun. Dan kalau kepala sekolah maupun orang-orang yang ada dalam lingkarannya gagal untuk membangun iklim sekolah, bisa jadi semangatnya malah negatif, turun di bawah sumbu X, sehingga itu bisa jadi destruktif bagi lembaga. Nah, maka nanti perlu kita lihat, ada nggak perencanaan supervisinya, ada nggak pelaksanaan supervisinya, ada tidak pelaporan supervisinya, dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itulah dalam rangka membangun ya, climate maker itu di situ. Jadi memang kepala sekolah diberi 0 jam ekuivalen 24 jam itu ya dalam rangka menjalankan 4 aspek itu. Ya. Maka kepala sekolah ya seperti kepala daerah, 6 hari mungkin 4 hari di sekolah, 2 hari ya kemana-mana cari informasi misalnya atau promosi. Jadi bagaimana sekolah kita memperoleh ya fundraising, memperoleh siswa dan nah, terkait dengan pelaksanaan penilaian kinerja kepala, nanti yang pertama saya akan menilai tuan rumah. Pertama saya dulu, kemudian Pak Supardi dan Pak Mahmud, nanti Pak Supardi dengan Pak Asep, Pak Mahmud dengan Ibu Wakil Kepala ya, Bu Ibu. Nah, seperti itu. Artinya nanti dua-dua. Nanti saya 4 dulu, nanti kalau jangan selesai ya baru bergabung. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.